أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat a'azanillahu iyyakum, di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita penyesalan orang-orang yang salah memilih teman, yang salah memilih sahabat yang menyertainya. Allah berfirman, yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya karena saking menyesalnya. Kalau kita di dunia ini menyesal, maka kita gigit jari, sehingga ada istilah gigit jari. Namun di akhirat karena saking menyesalnya, bukan jari lagi yang digigit, namun tangan. Dan Allah berfirman, ala yadai, kedua tangannya dia gigit. Kemudian dia mengatakan, yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sebagai teman dekatku. Iya dan billah. Allah berfirman, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya laitani lam attakhid fulanan khalila qad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Duhai seandainya aku dahulu menjadikan Rasul sebagai jalan hidupku, aku mengambil jalan bersama Rasul. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus setelah hidayah itu datang menyapaku. Dan setan tidak akan mau menolong manusia di hari tersebut. Maka penyesalan yang tidak berguna di hari akhirat, maka sebelum menyesal di hari akhirat kelak karena salah memilih teman, maka introspeksilah diri kita dan dengan siapa kita berteman. Orang Arab punya pepatah as-sahib sahib. Yang namanya sahib itu sahib, dia menyeret. Kalau temannya baik maka akan menyeret kepada kebaikan. Kalau temannya buruk maka akan menyeret kepada keburukan. Betapa banyak orang-orang yang baik namun dia lugu, polos, tidak mampu memfilter siapa yang akan dia jadikan teman. Ternyata teman barunya itu malah menjadikan dia jadi orang yang buruk, menyeret dia kepada keburukan, sehingga jadilah dia buruk. Padahal dulu dia dikenal baik, ahli ibadah, orangnya sopan. Ketika berkawan dengan lingkungan baru, dengan teman baru, maka merubah sosoknya yang tadinya baik menjadi jahat. Oleh karena itu, memilih teman ini diperhatikan dengan benar. Dan agama kita itu mewanti-wanti kita, mengatur kita dengan siapa kita berteman. Almar'u ma'adini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil, dalam sebuah hadis disebutkan. Maka cross checklah dengan siapa kalian berteman. Dengan siapa kalian berteman? Apakah dengan orang baik? Maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dalam asar yang sahih, masalul jalisu, permisalan teman yang buruk seperti penjual pandai besi atau tukang pandai besi. Kalaupun dia tidak memberikan efek api yang membakar pakaian, maka dia akan memberikan efek yang buruk, yaitu bau. Maka demikian pula berteman dengan teman yang buruk, berteman dengan pecandu narkoba, dengan pengedar narkoba. Ketika si pengedar yang menjadi teman tersebut digerebek, ditangkap, kita yang berada di sisinya
akan juga kecipratan asap buruk dari berteman dengan dia. Oleh karena itu memilih teman ini penting. Dan wajib dibedakan antara teman dengan partner. Kalau memang itu orang buruk namun menjadi partner kerja kita, maka berhubungan dengannya hanya sebatas rekan kerja secara profesional. Adapun sahabat ialah yang kita pilih dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kita ada yang partnernya bahkan non-muslim. Itu diperkenankan. Yang menjadi topik bahasan kita ialah teman dekat dia, yang menyertai dia, yang dia curhat kepadanya, yang memberikan nasihat kepadanya. Maka ini penting sekali. Jangankan teman kita manusia, jemaah. Rasulullah SAW mengibaratkan hewan yang dekat terus dengan kita akan mempengaruhi psikologis kita. Rasulullah SAW bersabda, al-fakhru wal khuyala ma'al faddadina ahlil wabar was sakina fi ahlil ghanam. Kesombongan dan sikap merasa tinggi angkuh itu ada para pengembala yang teriak-teriak dengan onta-ontanya. Ini pengembala manusia punya akal, namun karena tiap hari dia membersamai onta-onta, onta-onta tersebut akhirnya mempengaruhi kejiwaan dia. Sedangkan sakinah, ketenangan, kata Rasulullah SAW, fi ahlil ghanam, ada pada para pengembala kambing. Dua pengembala, dua tukang ngangon, orang sini bilang. Berbeda karakternya sesuai dengan perbedaan karakter hewan yang dia gembalakan. Apalagi manusia yang bisa mempengaruhi dengan lisan, dengan tatapan, dengan gerak tubuh. Apalagi lisannya tersebut dibumbui dengan retorika, dibumbui dengan cerita ini dan itu, prolog ini dan itu, sehingga dia pun mengambil kesimpulan untuk mengikuti apa kata temannya, dan akhirnya binasa. Begitu banyak orang-orang yang baik. Bahkan kita tahu ada alumni pesantren baik, di kuliah umum, berjumpa dengan teman-teman baru, lingkungan baru, adaptasi baru, dan teman-temannya tersebut ternyata yang jauh dari agama. Dan si alumni pondok pesantren ini akhirnya tidak sholat, ikut-ikutan temannya. Oleh karena itu memilih sahabat itu adalah perkara yang krusial dalam agama kita. Yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Ayat ini sering dijadikan landasan dalil oleh para ulama untuk memilih teman. Maka kalau sembarangan memilih teman, teman dalam artian yang menyertai kita, membersamai kita, yang akrab dengan kita, sembarangan, tanpa pilih-pilih, tanpa filter, maka orang ini dipastikan akan mengikuti arus kemana mayoritas teman-temannya itu. Dan teman jamaah itu betul-betul mempengaruhi. Jangankan bicara, jangankan dengan isyarat, melihatnya saja itu sudah akan membawa kita kepada kebiasaan dia. Berteman dengan teman buruk, baru lihat dia saja, belum dia bicara, belum dia memberikan wejangan, ini teman buruk. Belum dia memprovokasi, belum dia mempengaruhi, kita baru lihat aja langsung ingat kemaksiatan. Teman yang buruk, pecandu narkoba, lihat dia ingat narkoba. Berteman dengan orang yang suka berzina, lihat dia ingat seks bebas, ingat kemaksiatan, ingat ini dan itu. Berteman dengan teman yang baik, belum dia memberikan wejangan, nasihat, melihat mukanya saja ingat masjid, ingat pengajian. Makanya dahulu para ulama, murid-muridnya Muhammad ibn Wasi, mereka datang ke Muhammad ibn Wasi, baru lihat wajahnya,
langsung seakan-akan menghantarkan mereka kepada sebuah hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Qayyim menceritakan, dahulu ketika kami gundah gulana, murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kami semua datang kepada beliau, baru beliau memperlihatkan wajahnya saja, dada kami sudah merasa lapang. Demikianlah hakikatnya berteman. Maka jangan sembarangan. Ada orang yang punya prinsip, nggak usah pilih-pilih teman lah, semuanya kita bisa berteman. Tidak jamaah, kita harus punya prinsip, harus idealis. Dibedakan partner kerja yang memang kita berekan dengannya sebatas dengan ranah tersebut. Profesional, setelah urusan bisnis, urusan pekerjaan selesai, maka tidak ada persahabatan di situ. Namun kalau berteman dengan sembarangan orang, itu betul-betul akan mempengaruhi kita. Kalau teman yang kita pilih buruk, maka buruk pula ia dan bilang. Dan betapa banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam keburukan karena teman. Dan bagi kita yang memiliki anak-anak, tanggung jawab kita juga untuk memilih teman-teman bagi anak-anak kita. Dan ini merupakan aplikasi dari ayat yang Allah perintahkan pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa allimuhum. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka urusan agama. Kalau ada anak, pilihlah mereka teman yang baik. Kita cross check anak-anak kita, siapa teman dia di lingkungan, di sekolah. Karena karakter anak dibentuk di 3 unsur: lingkungan, sekolah, dan rumah. Rumah saja tidak cukup, mungkin anak kita baik di depan kita hanya karena basa-basi menghormati kita sebagai orang tua. Di sekolah kita tidak peduli dengan siapa dia berkawan. Di lingkungan rumah kita tidak peduli dengan siapa dia berkawan. Maka ini menjerumuskan. Maka kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan siapa anaknya berkawan, tidak peduli, kemudian ketika anaknya sudah hancur lebur, menjadi pecandu narkoba, bahkan terlibat pergaulan yang terlarang, semisal perilaku yang menyimpang, anaknya malah menjadi iya dan billah homoseksual. Maka orang tua juga bertanggung jawab. Karena selama ini dia tidak mempedulikan pertemanan anak-anaknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab, adda ibadata rabbih wa ballagha risalatah wa nafa'a ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma aqulu lakum kama qultu lakum fi khutbatil ula anittaqullah faqad faza al muttaqun. Thumma alamu ayyuhal ikhwah innallaha amarakum fi kitabih bis salati ala nabiyyih khasatan yaumal jumu'ah. Faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ij'alna mimman yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa la yakhsha ahadan illa Allah
Allah. Allahumma akhtarna sahiban salihan ya rabbal alamin. Allahumma akhtarna sahiban salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.